Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 19 Desember 2022, yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Akup nii saroha mahamu saluhutna sapak kilalaan. Akka namar holong ni roha di dongan, namarasi ni roha na serep. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat ini ditulis oleh Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang Kristen di 5 daerah, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dengan perantaraan Silvanus, pasal 5 ayat 12, dan salam dari Markus yang adalah anak rohani penulis surat ini, pasal 5 ayat 13. Isi surat ini mencakup banyak hal seperti tentang keselamatan yang dikaitkan dengan kehidupan etika, hubungan sesama Kristen, penatua, hidup kudus, dan terutama juga tentang hidup dalam penganiayaan. Peringatan yang diberikan Petrus melahirkan surat ini menekankan pesan supaya jemaat tetap hidup dengan identitas Kristen yang benar, walaupun menghadapi penderitaan hidup. Penderitaan ini paling tepat dianggap berada pada masa Kaisar Nero yang membakar hidup-hidup orang Kristen di kota Roma tahun 64 Masehi. Dari Roma, gerakan anti-Kristen bergemuruh dan bisa mengalami imbasnya sampai ke daerah-daerah lain. Karena itu Petrus menuliskan surat ini untuk mengingatkan dampak penindasan yang bisa menyebar dari Roma ke 5 alamat surat ini, sekalipun secara lokal mereka sudah mengalaminya. Petrus menulis surat ini sebagai sebuah usaha untuk semakin menguatkan iman orang Kristen dalam mengaplikasikan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan beragama orang Kristen pada masa itu
memiliki banyak tantangan dari golongan yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka banyak mengalami penyiksaan dan penganiayaan karena memilih jalan hidup yang benar, yaitu Yesus Kristus. Untuk itulah Petrus senantiasa memupuk iman percaya orang Kristen agar tetap setia kepada Tuhan, dan iman mereka semakin bertumbuh setiap hari. Dalam perikop nas ini, Petrus mengajar apa yang menjadi ciri-ciri tingkah laku dan karakter orang Kristen. Jadi perikop ini berisi ringkasan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan orang percaya kepada sesamanya. Setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, yang membuat kita mudah untuk mengenal dan mengingatnya. Ketika kita sudah mengenal karakter seseorang, maka kita akan lebih mudah memposisikan diri kita untuk bergaul dengannya. Dalam perikop nats ini, Petrus mengajarkan bagaimana seharusnya karakter yang harus dimiliki orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Tentu saja, karakter utama orang Kristen adalah memiliki kasih. Untuk itu Petrus menjelaskan bagaimana pengaplikasian kasih itu dalam tingkah laku keseharian hidup orang Kristen, yaitu yang pertama, seia sekata. Pernyataan ini ditujukan langsung kepada orang-orang percaya, sebab Petrus berkata, semuanya, all of you, dan meminta mereka untuk mengasihi sebagai saudara. Perkataan seia sekata berarti menjadi satu pikiran, atau sependapat, atau hidup harmonis, atau memiliki roh yang menyatu. Filipi pasal 1 ayat 27. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 2. Seperasaan. Satu hal adalah jelas, seperasaan dan keegoisan tidak bisa ada bersama-sama. Selama si aku adalah hal yang terpenting di dunia ini, maka tidak mungkin ada seperasaan. Seperasaan tergantung kepada kerelaan untuk melupakan diri sendiri dan adanya rasa saling memiliki dan melengkapi. Seperasaan datang ke hati pada waktu Kristus memerintah di sana. Seperasaan berarti saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka, dan bersama dengan mereka dalam segala situasi mereka. Oleh karena itu, perintah seperasaan di sini tidak hanya dorongan untuk bersama dengan sesama, tetapi lebih dari itu menuntut sikap kita untuk berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Dalam pengertian yang nyata, apa yang terjadi kepada satu atau beberapa orang, kita ikut merasakan. Jadi, tidaklah benar apabila ada orang Kristen hanya memperhatikan diri sendiri. Tidak patut juga apabila merasa senang dengan penderitaan sesama atau merasa sedih dengan sukacita orang lain. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma pasal 12 ayat 15. Mengasihi sesama sebagai saudara
berarti memelihara kasih sayang terhadap sesama Kristen. Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi. Untuk itu, seperasaan berarti memiliki hati yang lembut terhadap orang lain atau hati yang baik. 3. Mengasihi saudara-saudara. Ini kasih yang khusus untuk saudara seiman. Sekalipun kita memang juga harus mengasihi orang-orang kafir, tetapi jelas bahwa kasih kepada saudara-saudara seiman harus lebih ditekankan. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 4. Penyayang. Belas kasihan adalah hakikat dari Allah, dan belas kasihan adalah inti dari Yesus Kristus. Suatu perasaan kasihan yang begitu besar sehingga Allah mengutus anaknya untuk mati bagi manusia. Suatu belas kasihan yang begitu hebat sehingga menyebabkan Kristus tersalib. Kita bukan hanya menolong saudara-saudara kita dan meringankan kesengsaraan mereka, tetapi juga sabar dengan kelemahan-kelemahan mereka. Kalau kita mempunyai hati yang baik, lembut, berbelas kasihan, maka kita bukan hanya menolong saudara-saudara kita yang ada dalam kesengsaraan, tetapi kita juga sabar kalau karena kelemahan-kelemahan mereka lalu melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Dalam rasa penyayang ada saling mengampuni dengan tulus. 5. Rendah hati. Kerendahan hati merupakan sesuatu yang penting karena kesombongan dan kebanggaan menyebabkan kita merendahkan sesama kita. 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menjadi rendah hati tidaklah karena dipaksa, juga tidak karena kebetulan. Kristus menyadari bahwa Dia adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya. Tetapi Dia membungkuk untuk melayani mereka, bahkan membasuh kaki mereka. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ayat 14. Tindakan Yesus inilah yang seharusnya mendorong kita untuk rendah hati, bahkan sekalipun kita mungkin memiliki beberapa keunggulan dibandingkan yang lain. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diajarkan Petrus, yang disampaikan kepada kita, memberikan pelajaran baru bagi kita, apa yang menjadi aturan hidup kita sebagai orang Kristen. Iman kita semakin disegarkan bahwa menjadi Kristen itu sangat indah. Indah jika kita mau mencintai hidup yang Tuhan anugerahkan dan hidup sesuai dengan tingkah laku yang diajarkannya. Kita pasti mampu menerapkannya selama Tuhan yang menjadi andalan kita. Maka yakin dan percayalah, barang siapa yang mencintai hidup, maka hari baik akan menjadi bagian hidupnya. Mata Tuhan tertuju kepadanya dan telinganya mendengar permohonannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu berserah
kepadamu ya Tuhan. Hidup dan kehidupan kami hanya untuk-Mu. Berkati kami Tuhan, kasihani kami, ajar kami untuk selalu melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kami. Untuk hidup seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Inilah yang harus kami lakukan bagi Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, supaya kami layak untuk berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Salum. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan